Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi adada ma khalaqa fis sama. Bismillahi adada ma khalaqa fil ard. Bismillahi adada ma baina dhalik. Bismillahi adada ma huwa khaliq. Alhamdulillah. Alhamdulillahi adada ma khalaqa fis sama. Alhamdulillahi adada ma khalaqa fil ard. Alhamdulillahi adada ma baina dhalik. Alhamdulillahi adada ma huwa khaliq. Alhamdulillahilladzi hadana bi abdihil mukhtari man da'ana ilaihi bil izni wa qad nadana labbaika ya man zallana wa hadana. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad salatan taghfiru biha adh-dhunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantaliqu biha al-usub wa talinu biha as-su'ub ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub, amma ba'du. Yang pertama, Al-Fakir ucapkan beribu-ribu maaf, khususnya pada mu'allim. Sebetulnya nggak berani itu, beneran sedikit berani berbicara di hadapan guru sendiri. Aduh, sebetulnya nggak ada apa-apanya tuh. Cuman bagaimana lagi, karena guru yang meminta, kita di hadapan guru bagaikan mayit. Sebagian ulama menyatakan begitu. Karena apa? Mau di gimana pun juga harus ngikutin. Gal ba'duhu imtithal awamir khairun min sulukil adam. Sah. Sebagian ulama berkata mengikuti perintahnya seorang guru itu lebih baik daripada menjaga adab. Maka dari itu ini ya, daripada apa, menolak permintaan guru, bagaimana lagi. Tapi ada juga Sayyidina Abu Bakar bilang, sulukil adab khairun min imtithalil amr. Menjaga adab lebih baik daripada mengikuti perintah. Walhasil ikhtilaf ulama adalah rahmat bagi kita. Dua-duanya kita ikutin, insyaallah. Kalau kita sudah mempunyai pegangan atau siapa yang berbicaranya, bisa dijadikan pegangan bagi kita. Sekarang karena guru yang meminta, terpaksa Al-Fakir takallam amamakum, padahal nggak bisa sebetulnya. Alhamdulillah, pada malam hari ini, alhamdulillah, mari kita sama-sama ucapkan rasa syukur kita kepada Allah yang Maha Baik. Karena Allah yang Maha Baik mengumpulkan kita di tempat yang baik bersama orang-orang yang baik, di mana di tempat yang baik ini dibacakan kebaikan-kebaikan, dibacakan zikir kepada Allah yang Maha Baik, dibacakan pujian kepada Nabi Muhammad yang terbaik. Semoga adanya acara seperti ini menjadikan kita menjadi orang-orang yang lebih baik. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan semoga dengan adanya acara seperti ini, dibacakannya Maulid Nabi Muhammad, kita dijadikan sababiah terbukanya hidayah bagi kita, diampuni dosa-dosa kita oleh Allah, diberikan rizki yang berkah oleh Allah, diampuni segala dosa-dosanya oleh Allah, diberikan anak-anak yang berbakti kepada orang tuanya, taat kepada Allah dan Rasulnya. Dan semoga adanya acara seperti ini menjadi sababiah kita dimatikan dalam keadaan husnul khatimah, mati dalam keadaan husnul khatimah, mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bingung Al-Fakir mau bilang apa ini tuh? Astagfirullahaladzim. Yang kedua, mari salawat dan salam harus kita tetap curah limpahkan
kepada junjunan alam Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada keluarga, para sahabat, dan kepada kita selaku umatnya. Alhamdulillah, ini adalah suatu kehormatan yang begitu besar bagi Al-Fakir khususnya bisa berbicara walaupun tidak ada isinya. Begitu malu sebetulnya ini tuh. Cuman bagaimana lagi lah, paksakan saja. Alhamdulillah, pada malam hari ini tidak lain dan tidak bukan kita berkumpulnya di tempat yang mulia ini adalah salah satu rasa kegembiraan kita atas kelahirannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-ihtifal bi maulidin Nabi ta'biran 'anil farah. Adanya acara seperti ini tidak lain dan tidak bukan untuk mengeluarkan rasa kegembiraan kita, rasa kebahagiaan kita atas atas kelahirannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah suatu acara yang mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan adanya acara seperti ini, adanya mengagungkan Nabi Muhammad ini telah diagungkan oleh Allah, kita yang mengagungkannya. Semoga kita diagungkan oleh Allah yang Maha Agung. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Begitu banyak fadilah di mana kita yang mengagungkan kelahirannya Nabi Muhammad menjadi sababiah terbacanya Maulid Nabi Muhammad. Begitu banyak fadilah-fadilahnya. Sebagian ulama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Imam Abi Qatadah, man 'adzaba maulidi kuntu lahu syafi'an yaumal qiyamah. Sah wala? Naam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah berkata yang diriwayatkan oleh Imam Abi Qatadah, barang siapa dari antara kalian mengagungkan kelahiranku, yang bergembira atas kelahiranku, ketahuilah kalian akan menjadi sahabat, akan mendapatkan syafaatnya Rasulullah di yaumul qiyamah nanti. Kalau kita mau mengandalkan amal-amal kita, salat-salat kita, zakat-zakat kita, kita belum tahu amal kita bainal qabuli wa raddiha, di antara diterima dan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak tahu juga kita sudah mencukupi syarat atau rukunnya apa belum. Tapi kita masih punya satu, masih beruntung apabila di hati seseorang masih ada rasa cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Sirri Saghati beliau mengatakan, man qasada mawdi'an yukra'u fihi maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam faqad qasada rawdatan min riyadil jannah, li'annahu ma qasada dzalika illa li mahabbatin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Sirri Saghati beliau mengatakan, tidaklah kalian melangkahkan, tidaklah kalian pergi ke suatu tempat di mana tempat tersebut dibacakan maulidnya Nabi Muhammad, sifat-sifat baiknya Nabi Muhammad, akhlak terbaiknya Nabi Muhammad. Di situ disebutkan biografinya Nabi Muhammad, sehingga Imam Kutub Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsi beliau mengatakan, wasyama'ilihi allati hiya ahsanus syama'il. Tidak ada lagi biografi, tidak ada lagi cerita yang lebih baik dari ceritanya Nabi Muhammad. Tidak ada lagi yang lebih baik dari biografi akhlak kecuali akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Sirri Saghati, tidaklah kalian pergi ke suatu tempat di mana tempat tersebut dibacakan maulidnya Nabi Muhammad, sungguh kalian telah pergi ke taman-taman syurganya Allah. Tanpa kita sadari, kita sedang berada di taman syurganya Allah. Apabila kalian ingin setiap hari pergi ke taman syurga, hadirilah acara maulid Nabi Muhammad, hadirilah pembacaan maulid Nabi Muhammad, karena kita sedang ada di taman-taman syurganya Allah. Kenapa katanya? Li'annahu, kata Imam Sirri Saghati, ma qasada dzalika illa li mahabbatin Nabi. Li'annahu, kata Imam Sirri Saghati, tidaklah orang tersebut melangkahkan, tidaklah orang tersebut pergi ke tempat tersebut
kecuali ada rasa kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qad warada fil hadis, sungguh telah datang di dalam hadis, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Kata Nabi Muhammad, barang siapa yang cinta kepadaku maka akan bersamaku di dalam syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan begitu banyak fadilah-fadilah apabila di tempat tersebut membacakan maulid Nabi Muhammad yang akan kita kupas bersama guru Al-Faqih. Cuman ini sedikit, khususnya bagi orang yang menjadi sababiah terlaksananya acara maulid Nabi Muhammad. Kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, beliau berkata, man anfaqa dirhaman fi maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam kuntu rafiqi fil jannah. Sahih. Kuntu lahu rafiqi fil jannah. Kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, beliau berkata di dalam kitab Fawaidul Mukhtarah, saya mendapatkan, barang siapa yang menginfakkan, kata, yang mendermakan 1 dirham atau berapapun itu untuk terlaksananya, untuk mengagungkan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah orang tersebut akan menjadi sahabatku, kata Sayyidina Abu Bakar, di surganya Allah. Maka kita sebisa mungkin apabila ada acara di suatu tempat, kita menjadi sebab, baik itu dengan hartanya, baik itu dengan akal fikirannya, agar apa? Agar kita mendapatkan tiket yang diberikan kepada Sayyidina Abu Bakar, kita ditarik oleh Sayyidina Abu Bakar, akan menjadi sahabatnya di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu banyak juga fadilah-fadilah duduknya kita, adanya al-ihtifal bi maulidin Nabi, tidak lain dan tidak bukan, tidak ada kesesatan di dalamnya, tidak ada kebid'ahan di dalamnya. Karena di dalam memperingati kelahiran Nabi Muhammad ini ada 7 katanya. Yang pertama, nuqra'ul Qur'an wa nadhkurullaha ta'ala wa nuhmidu Muhammad wa ijtima'u bi khairi. Yang kelima apa? Nut'imut ta'am. Yang keenam, wa nadhkuru ba'dana bit ta'ah. Yang ketujuh, nad'ullaha ta'ala bi khairi. Ini di dalam memperingati kelahirannya Nabi Muhammad. Yang pertama, pembacaan Al-Quran. Di dalamnya ada pembacaan Al-Quran. Mungkin tadi ada pembacaan Al-Quran. Ada apa dia? Kalau tidak ada di dalam maulid Nabi Muhammad SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fatham mubina. Itu adalah ayat Al-Quran. Tidak perlu banyak. Faqra'u ma tayassar minal Quran. Wallahu alam bil murad. Mau berapapun kalian membaca ayat dari Al-Quran, sudah dianggap oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila dibacakan di suatu tempat Al-Quran, illa nazalat alaihimur rahmah, akan turun ke tempat tersebut rahmatnya Allah. Wa hufat alaihimul malaikah, dan berkerumun, berkeliling di antara kita itu para malaikatnya Allah. Sebagian ada yang berkata nastaghfiru, meminta maafkan. Ada juga yang mengatakan mendoakan kita di dalam kebaikan. Begitu agung di dalam memperingati kelahiran Nabi Muhammad. Karena yang pertama adalah membaca Al-Quran. Yang kedua, zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu berbagai macam cara. Salat kita itu disebut juga zikir kepada Allah. Membaca Al-Quran itu juga disebut zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus mana di sini zikirnya kepada Allah? Tadi di dalam sebelum mahlul qiyam ada juga subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Itu zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu banyak fadilah-fadilah zikir, sehingga Imam Al-Qutbil Irsyad wa Ghusul Ibad, beliau berkata di dalam kitab Nasaihud Diniyah, wa'alamu ma'asyiral ikhwan ja'alana Allah wa iyyakum minaz zakirin walladzina la tulhihim amwaluhum wala auladuhum an zikrillahi ta'ala inna zikrallahi ta'ala afdalul umur wal fadail wa afdalul qurubat wa usulul wasail. Imam Qutub Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, sahibu yang kita kenal adalah pengarang kitab Ratibul Haddad. Beliau mengatakan di dalam kitabnya Nasaihud Diniyah, ketahuilah wahai saudaraku, semoga aku dan kalian dijadikan orang-orang yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walladzina la tulhihim, dan semoga kita tidak dijadikan orang yang lalai dengan sebab apa? Amwaluhum, dengan harta-hartanya.
Karena kita banyak hartanya sampai kita lalai kepada Allah. Kita lupa siapa yang telah memberikan harta tersebut. Dengan sebab amwaluhum wa auladuhum, atau kita punya anak, dengan sebab anak tersebut kita lupa kepada Allah. Sesungguhnya zikir kepada Allah Subhanahu wa taala sebaik-baiknya ibadah. Wa afdalul qurubat, dan sebaik-baiknya pendekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menjadi sebaik-baiknya salah satu wasilah agar cepat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, zikir kepada Allah. Yang ketiga, memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di situ dibacakan akhlak-akhlaknya Nabi Muhammad, dipuji Nabi Muhammad dengan apa? Adanya pembacaan Maulid itu adalah salah satu menyebut apa? Keindahan atau kebagusan akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang begitu banyak fadilahnya. Yang keempat, najtami'u bi khairin. Kita adanya di dalam memperingati kelahiran Nabi Muhammad adalah berkumpul di suatu tempat di mana tempat tersebut banyak kebaikan. Mana kebaikannya? Yang pertama, kita bisa bersilaturahmi. Yang kedua, kita berzikir kepada Allah. Yang ketiga, kita apa? Membaca Al-Quran. Yang enggak boleh, tak kata Allah, ta'awanu ala birri wat taqwa wa la ta'awanu alal ismi wal udwan. Inilah salah satu apa? Kegembiraan kita atas kelahirannya Nabi Muhammad, berkumpul di dalam kebaikan. Yang kelima yang kelima adalah nut'imut ta'am, atau yang kelima nadhkuru ba'dana bit-ta'ah, mengingatkan sebagian atau mengingatkan kita untuk apa? Ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam memperingati kelahiran Nabi Muhammad, di dalamnya ada yang namanya mubaligh, ada yang penceramah. Itu yang dimaksud oleh para ulama. Sebagaimana dalilnya, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ingatkanlah oleh kalian, beritahulah oleh kalian yang tadinya tidak mengetahui hukum Allah, yang tidak tadinya mengetahui mana yang halal mana yang haram, dengan adanya penceramah, dengan adanya yang apa? Beri nasihat, sehingga kita mengetahui fadilah. Sesungguhnya di dalam peringatan atau nasihat itu, kata Allah, bermanfaat katanya bagi mukmin. Yang keenam nut'imut ta'am. Di sini ada makanan, memberikan makanan. Insyaallah di sini fadilah, sedangkan fadilah memberi makanan itu begitu banyak, sedekah memberi itu banyak ya. Yang ketujuh, nad'ullah ta'ala bi khairin, meminta, mohon doa kepada Allah, meminta kebaikan. Ud'uni astajib lakum. Sekian dari Al-Fakir. Mohon maaf, dimaafin. Gak bisa tidur ini. Aduh, kayaknya gak bisa tidur ini. Mohon maaf ke semua, khususnya mu'alim, para sesepuh, ajengan, kalau banyak kesalahan, karena Al-Fakir masih belajar. Tolong dimaafkan khususnya, dan tolong didoakan agar mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Di dunia dan di akhirat, dipanjangkan umur, khususnya para hadirin semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.